Soal, yang kemarin kita bencana Sumatera begitu kan, ada Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tentu, soal kehutanan itu Mhm. juga disorot begitu ya, Sorot, betul. pengawasan di kehutanan, kemudian juga di lingkungan hidup begitu. Nah, apakah, dalam prediksi Anda ini juga menjadi posisi-posisi yang, rawan ya dalam tanda kutip karena kemarin kita lihat sendiri bagaimana, bencana Sumatera terjadi? Terkait dengan reshuffle di Indonesia ya, ada fatsun yang rasa-rasanya agak sulit untuk dibantah ya. Fatsun itu biasanya kalau terkait dengan pertama ya ketua umum partai, sekjen partai yang menjadi bagian dari koalisi, memang rasa-rasanya agak sulit untuk disentuh. Mmm, Disentuh dalam arti bagian dari untuk di replacement ataupun diganti. mhm, Karena di Indonesia itu selain politik akomodasi, soal bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik, salah satunya adalah menjadikan ketua umum, bahkan sekjen partainya menjadi bagian di dalam kekuasaan pemerintah dengan jadi menteri. Dan itu terjadi sejak zamannya Pak SBY, mmm, Pak Jokowi dan hingga hari ini. Jadi kalau ada ketua umum partai, sekjen partai, baik yang lolos parlemen ataupun non parlemen, publik itu menduga bukan hanya soal kinerja, tapi yang paling penting adalah mengamankan dukungan politik mmm, plus konsolidasi politik yang terjadi. mhm. Makanya kalaupun toh ada mungkin ya partai-partai yang elitnya disorot gitu ataupun dikritik, sepertinya memang tidak tersentuh dalam konteks reshuffle itu. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan menteri-menteri yang disorot itu kan recovery-nya cepat juga gitu loh. Gerak cepat dia karena sedang disorot oleh publik, menunjukkan bagaimana akselerasi dan tanggung jawab kinerjanya supaya mendapatkan respon yang cukup positif. Karenanya jikapun ada apa namanya ya terkait dengan reshuffle entah dalam waktu dekat, entah dalam waktu lama, entah dalam waktu sedang atau tidak ada reshuffle. Ya kalau publik sih berharapnya reshuffle ini ya based on kinerja, Iya. bukan karena alasan yang lain. Kalau alasan dukungan politik, rasa-rasanya tidak terlampau perlu diperhitungkan karena partai politik di negara kita ini mostly hampir 100% sudah menyatakan tegak lurus menjadi bagian dari pemerintah. Oke, jadi walaupun kita berharap memang, adanya reshuffle perombakan kabinet itu based on kinerja begitu Hmm. supaya kita mendapatkan, dampak dari kinerja itu begitu ya untuk ke masyarakat. Tapi itu artinya untuk ketua umum partai politik, sekjen partai politik, posisi-posisi strategis di partai politik yang Ya. ada di menteri dan wakil menteri dalam posisi aman, secure. Setahu saya kalau melihat korespondensi historisnya itu sangat sulit untuk diganti. Nggak bisa digeser ya, nggak bisa ya? Itu faktual. Jadi itu yang disebut dengan koalisi plus konsolidasi plus plus sebenarnya. Satu sisi memang elit partai itu dibutuhkan kinerjanya, yang kedua adalah bagian dari konsolidasi. Yang plus plus yang lainnya itu adalah soal mengamankan bagaimana dukungan politiknya. Kan itu yang terjadi. Nah, Kan nggak mungkin kalau ada elit partai, sekjen partai, ketua umum partai, kemudian dia akan misalnya jadi oposisi dari dalam. Sengaja ditaruh di situ sebagai menteri untuk membantu presiden supaya keinginan, visi misi, programnya, termasuk juga program partainya, itu seiring sejalan dan tegak lurus dengan pemerintah. Kan sesederhana itu aja. Itu yang kalau kita baca dari pengalaman-pengalaman masa lampau. Oke, itu kan kalau kita berbicara soal, elit ya, elit politik yang kemudian berada di posisi menteri dan juga ataupun wakil menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu bagaimana dengan posisi menteri dan juga wakil menteri yang memang dari kalangan profesional? Ya, Apakah ini lagi ketar-ketir juga nih? yang paling rentan adanya reshuffle dan diganti itu biasanya kader partai dan bukan elit. Kader partai dan bukan elit. Iya, iya kan semua banyak dari kader partai, tapi karena bukan dia elit kunci di partai maka sangat riskan sebenarnya untuk di replacement ataupun diganti dengan yang lain. Ataupun dari kalangan profesional. Jadi kalau kita mau jujur sebenarnya reshuffle dalam banyak hal itu kan juga memperhatikan aspek potensi gejolak dan instabilitas politik. Makanya yang di reshuffle itu biasanya adalah yang saya kira relatif gejolaknya bisa dikendalikan dan terkontrol. Makanya peristiwa-peristiwa politik misalnya di 2025 yang di reshuffle itu yang sebenarnya akses dan akar ke bawahnya tidak terlampau kuat dan tidak terlampau memiliki penetrasi yang cukup kokoh ke partai. Karding misalnya kan tidak memiliki penetrasi yang cukup kokoh di partai. Sekalipun diganti ya tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada protes-protes, tidak ada spanduk-spanduk dukungan kan kira-kira begitu kan. Budi Ari ya relawan politik meski
relawan ini konon punya klaim telah berhasil memenangkan begitu banyak pertarungan politik, kan kira-kira begitu. Tapi setelah diganti, nyatanya tidak ada apapun, tidak ada gojolak, tidak ada gonjang-ganjing, tidak ada yang nyerang-nyerang pemerintah terkait dengan pemecatan ini. Itu kan contoh yang cukup nyata sebenarnya bagaimana posisi aman dalam tanda kutip terkait dengan reshuffle adalah sesuatu yang juga menjadi variabel penting. Preferensi untuk melakukan pergantian, terutama mereka yang sekaligus dia bukan kader partai tapi bukan elit kunci. Di partai itu elit kunci cuma dua, ketum sama sekjen. Kalaupun toh yang mau diganti itu adalah ya kalangan-kalangan profesional, sekalipun kalangan profesional itu terafiliasi dengan salah satu kepentingan politik tertentu, tapi gejolaknya itu bisa dikondisikan, gejolaknya itu bisa ditakar sekalipun ada pergantian, kan itu yang terjadi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saya juga turut meyakini bahwa jikapun ada reshuffle di masa-masa yang akan datang, pastilah dua faktor ini, profesional, kader partai yang bukan menjadi elit kunci. Nah, itu dia yang namanya prediksi. Ya, namanya prediksi bisa salah, bisa benar. Yo, 50-50.